Ini tentu tidak akan antum dapatkan di agama-agama yang lainnya. Kalau kita menggunakan usul fikih untuk menilai dalil ini, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul dalam rangka mempelajari kaidah-kaidah besar dalam fikih yang dikenal oleh para ulama dengan al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Itu kaidah-kaidah raksasa dalam masalah fikih. Dan sebagaimana kita ketahui namanya kaidah, yaitu memudahkan kita untuk memahami banyak permasalahan sehingga dibuatlah suatu namanya kaidah. Apalagi kaidah-kaidah tersebut adalah kaidah-kaidah spesial, disebut dengan kaidah-kaidah kubra. Yang kaidah-kaidah kubra, kaidah-kaidah raksasa tersebut jumlahnya ada 5, dikenal juga dengan al-qawaid al-khamsah, kaidah yang 5. Dan ini menunjukkan tentang indahnya Islam, ya. Karena kita tahu bahwasanya permasalahan yang dihadapi oleh manusia sangatlah banyak. Banyak dan bercabang-cabang, ya, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalat. Dan Allah menurunkan syariatnya yang mulia untuk mengantarkan manusia kepada kebahagiaan. Allah tidak membiarkan mereka berfikir sendiri, tidak. Allah yang menciptakan mereka, Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan mereka daripada diri mereka sendiri. Oleh karena turunlah hukum-hukum syariat yang detail dan sangat lengkap. Dan itulah ciri syariat Islam. Semua diajarkan. Semua diajarkan. Dan di antara keindahan syariat Islam ada kaidah-kaidah yang merangkum banyak dari permasalahan-permasalahan agama tersebut. Maka barang siapa yang menguasai kaidah-kaidah ini, dia akan mendapatkan ilmu yang banyak yang membantu dia untuk menghadapi banyak permasalahan agama, terutama kaidah-kaidah yang besar ini. Kaidah atau al-qawaid al-fiqhiyah al-kubra. Ya. Ini tentu tidak akan antum dapatkan di agama-agama yang lainnya. Saya ketemu dengan kawan mu'allaf. Kamu dulu di agama itu belajar apa? Enggak ada belajar, Ustaz. Mana ada belajar di agama lainnya? Paling nyanyi-nyanyi, tepuk-tepuk tangan, selesai pulang, tidur, ya. Minggu depan nyanyi lagi. Islam yang benar-benar mempelajari syariat, pelajari fikih. Karena pemeluknya meyakini bahwasanya dengan menjalankan syariat Islam itulah jalan menuju kebahagiaan. Taib hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dapat buku coba angkat tangan. Bagian depan aja, bagian belakang. Boleh nyontek ya, enggak apa-apa. Kita akan bahas tentang al-qawaid al-fiqhiyah, ya. Itu bisa lihat di halaman pertama, ya. Ya, sebagaimana saya sudah gambarkan dalam buku tersebut, ya. Al-qawaid syar'iyyah. Dalam Islam ada namanya kaidah-kaidah syariat. Ini berkaitan dengan fikih, ya, berkaitan dengan apa? Fikih, ya. Maka kaidah-kaidah itu, ya, kaidah-kaidah syariat, ya, terbagi menjadi secara umum ada 3, ya. Ada namanya al-qawaid al-usuliyah. Itu kaidah usul fikih. Ada namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Namanya kaidah fikih. Apa bedanya antara kaidah usul dengan kaidah fikih, nanti kita bahas, ya. Ada namanya ad-dawabit al-fiqhiyah. Itu kaidah kecil. Dawabit itu dhabit sama kaidah kecil, ya. Kaidah kecil fikih atau dhabit, ya. Dhabit fikih, ya. Nah,
Kaidah fikih terbagi menjadi dua ya. Ada namanya al-qawaid al-kubra. Ini yang kita sebutkan, yang kita bahas, yang akan kita bahas itu yang ini ya. Ini akan kita bahas kaidah-kaidah besar. Terus ada yang kaidah yang tidak besar selain ini ya. Al-qawaid, mungkin kita boleh katakan as-sughra ya. Kaidah-kaidah yang tidak besar. Kaidah-kaidah selain yang besar. Nah, kaidah-kaidah sughra ini ya, dia bisa jadi adalah cabang dari ini. Bisa jadi cabang dari kaidah besar. Dan dia bisa jadi berdiri sendiri. Ini secara umum pembagian kaidah-kaidah yang akan kita bahas adalah al-qawaid al-kubra dan jumlahnya 5. Al-qawaid al-fiqhiyah al-khamsah al-kubra. Kaidah fikih 5 yang besar. Nah, apa bedanya qawaid usuliyah dengan qawaid fiqhiyah dengan dhawabit al-fiqhiyah? Perbedaannya ya, jadi al-qawaid al-usuliyah ini, al-qawaid al-usuliyah adalah ilmu yang membahas tentang dalalatul alfaz, tentang penunjukan lafal-lafal ya. Seperti dalam bahasa Arab ada namanya kata kerja, ada namanya kata kerja perintah ya. Ada namanya lafal yang mutlak, ada namanya lafal yang umum. Ya itulah pembahasan usul fikih. Bagaimana memahami penunjukan dalil ya. Seperti orang-orang Arab memahami kalau ada kata kerja perintah berarti hukum asalnya wajib jalankan perintah tersebut. Mereka pahami demikian ya. Sehingga timbullah kaidah usul fikih yang namanya al-amru lil wujub. Contoh ya. Contoh kaidah usul. Al-amru lil wujub. Perintah itu asalnya menunjukkan kewajiban. Ini dari mana nih? Dari dalalatul lughah, dari secara bahasa Arab memang demikian, namanya orang perintah. Bahkan bukan cuma bahasa Arab, bahasa Indonesia orang perintah berarti ente harusnya melakukannya, hukum asalnya. Ini contoh kaidah usuliyah. Apa fungsi kaidah ini? Fungsi kaidah ini ya, jadi pembahasannya tentang al-amrul wujub, larangan adalah untuk pengharaman, lafal yang begini berarti menunjukkan keumuman, lafal yang begini menunjukkan kekhususan, lafal yang begini, lafal seperti ini menunjukkan mutlak, lafal yang begini menunjukkan muqayyad. Ini semua dibahas dalam usul fikih. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menilai dalil suatu permasalahan. Contoh, kita ingin bertanya tentang apa hukum salat? Apa hukum salat? Nah, untuk mengetahui hukumnya, kita harus tahu dalilnya dulu. Dalilnya wa aqimus shalah. Kalau antum enggak paham bilang ya, jangan sok paham ya. Dirikanlah salat. Dirikanlah salat. Nah, ini dirikanlah salat ini, dirikanlah ini aqimu, ini dalam bahasa Arab namanya kata kerja, perintah. Fi'il amr, artinya kata kerja apa? Perintah. Dirikan, perintah atau bukan? Perintah. Nah, hukum apa yang bisa diambil dari lafal ini, dari nas ini, dalil ini, aqimus shalah? Kita punya kaidah usul fikih. Ternyata secara bahasa namanya perintah itu al-amr lil wujub, perintah untuk apa? Kewajiban. Tatkala kita menggunakan usul fikih untuk menilai dalil ini, kita tahu berarti hukum salat hukumnya apa? Wajib. Berarti salat itu hukumnya apa? Wajib.
Dari mana Anda tahu hukumnya wajib? Melihat dalil, untuk mengambil hukum dalil tersebut kita menggunakan kaidah usul apa? Usul fikih. Kaidah usul fikih. Dan banyak contohnya tentunya ya. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Contoh kaidah usul fikih satu ya. Contoh kedua, dua di mana contohnya? Sini. Contohnya ya. Ada namanya alif lam ya. Kalau masuk di suatu kalimat mufrad, terkadang alif lam tersebut menunjukkan al-istighraq. Alif lam. Alif lam ini terkadang menunjukkan al-istighraq yang menunjukkan umum. Ini secara bahasa Arab. Atau menunjukkan jenis yang menunjukkan umum. Contohnya dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin. Sungguhnya ada alif lam di sini. Alif lam ini kalau dalam usul fikih dikatakan dia menunjukkan jenis seluruh manusia. Maka seluruh manusia, kalau kita artikan bahasa Indonesia, sungguhnya seluruh manusia dalam kondisi apa? Merugi. Ya. Contoh, berarti kita mengatakan manusia di sini masuk seluruh manusia dalam kondisi merugi, kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi misalnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam contoh ketiga, salatun fi masjidi hadza. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di masjidku ini ya, pahalanya lebih dari 1000 kali lipat. Salatun di sini ini lafal, dalam bahasa Arab disebut lafal mutlak. Maka salat apa saja di Masjid Nabawi, hukum asalnya pahalanya lebih dari 1000 kali lipat. Untuk mengetahui ini semua, ini kembali namanya ilmu apa? Usul fikih. Dan tidak mungkin orang bisa paham usul fikih kecuali dia ngerti bahasa Arab. Kalau dia tidak ngerti bahasa Arab, dia tidak bakalan ngerti usul fikih. Karena dia harus bedakan mana yang lafal perintah, mana yang lafal larangan, mana yang mutlak, mana yang umum, mana yang khusus. Itu semua ilmu berkaitan dengan usul fikih. Oleh karenanya, tatkala kita tahu ilmu usul fikih adalah ilmu yang dibangun dengan berkaitan dengan penunjukan lafal-lafal bahasa Arab, dari situ kita tahu bahwasanya para sahabat dahulu ahli dalam usul fikih. Kenapa? Karena para sahabat dahulu mereka sangat paham betul tentang bahasa Arab. Mereka paham betul tentang bahasa Arab dan mereka mengetahui penggunaan bahasa Arab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syariat, sehingga mereka adalah orang-orang yang paling paham tentang bahasa Arab. Ini namanya kaidah usul fikih. Tapi antum fokusnya di sini aja. Saya ulangi lagi. Di antara kaidah usul fikih penunjukan lafal dalam bahasa Arab al-amru lil wujub, bahwasanya kata perintah itu adalah untuk menunjukkan apa? Kewajiban. Tatkala kita ingin tahu apa hukum salat? Hukum salat, kita lihat dalilnya. Dalilnya wa aqimus shalah, dirikan salat. Hukumnya apa? Kita enggak bisa menilai dalil ini kecuali dengan ilmu usul fikih. Kita lihat, oh ada aqimu, dirikan. Ini adalah kata kerja, perintah. Berarti salat itu hukumnya apa? Wajib. Karena datang dalam bentuk perintah. Sampai di sini paham? Jangan sejak awal sudah hang ya. Saya sudah datang dari jauh dari Jakarta ya. Jangan hang dari awal. Taib ya. Ini namanya kaidah usul ya.